Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Karel. Sebelumnya kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau harus menulis kode yang sama itu berulang kali? Pasti capek kan dan bikin kode kita tuh jadi berantakan. Nah, di video kali ini kita akan belajar dua konsep penting yang ada di pemrograman. Nah, yang pertama itu ada function dan ada looping. Kita nanti nggak akan cuma bahas teorinya aja, tapi nanti kita akan langsung membedah kode program yang menggabungkan keduanya menggunakan variabel, tipe data, dan operator aritmatika. Nah, pertama-tama kita akan ngebahas apa itu looping. Jadi, looping atau perulangan adalah sebuah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa baris kode secara berulang-ulang, selama kondisi yang ditentukan itu masih terpenuhi atau bernilai benar. Nah, di dalam PHP ini ada 3 jenis perulangan yang umumnya digunakan, yaitu for, while, dan do while. Untuk simulasi di video kali ini, kita akan memilih jenis for loop. Di contoh nanti, kita akan mengulang kodenya sebanyak tepat 4 kali menggunakan for loop. Lalu, kapan dan mengapa kita harus pakai looping ini sih? Nah, jadi kita menggunakannya itu bisa kapan saja saat kita butuh untuk mengeksekusi perintah yang sama berulang kali. Contoh sederhananya itu kayak menampilkan angka 1 sampai 100. Alasan mengapa kita wajib untuk pakai looping ini adalah demi efisiensi kode. Daripada kita mengetik manual perintah sama sebanyak 100 kali yang bikin kode jadi panjang dan jelek, dengan looping kita cukup tulis kodenya 1 kali saja. Kode kita jauh lebih rapi, pendek, dan gampang kalau mau diubah-ubah. Nah, di sini looping memiliki 3 bagian. Bagian pertama atau yang $i sama dengan 0 itu merupakan bagian inisialisasi. Ini merupakan titik awal dari perulangan. Jadi kita membuat variabel pencatat bernama $i dan memberinya nilai awal 0. Artinya perulangan kita akan dimulai dari 0. Nah, bagian kedua ini adalah bagian $i kurang dari sama dengan 3. Ini merupakan bagian kondisi atau syarat. Dan merupakan penentu kapan perulangan harus berjalan dan kapan harus berhenti. Selama nilai $i kurang dari atau sama dengan 3, perulangan akan terus berjalan. Tapi kalau udah lebih dari 3, perulangan otomatis berhenti. Bagian ketiga adalah bagian increment atau $i++. Ini merupakan perintah untuk menambah nilai variabel $i sebesar 1 di setiap akhir putaran. Jadi di putaran pertama nilainya 0 karena tadi mulai dari 0, putaran kedua naik jadi 1, putaran ketiga jadi 2, dan putaran keempat jadi 3. Nah, di dalam kurung kurawal ini adalah terdapat perintah echo untuk mencetak hasilnya. Jadi saat kode ini dijalankan, komputer akan otomatis mengulang perintah cetak tersebut sebanyak 4 kali secara rapih. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas function. Jadi secara sederhana, function atau fungsi ini merupakan sekumpulan instruksi atau blok kode terstruktur yang dibungkus dalam satu nama, yang dibuat untuk menjalankan tugas spesifik tertentu. Blok kode ini tidak akan dieksekusi sebelum kita memanggilnya. Hal ini tuh bermanfaat karena memungkinkan kita untuk menulis kode sekali dan menggunakannya di banyak tempat dalam program tanpa perlu menulis ulang serta memecah program yang besar menjadi komponen-komponen kecil yang mandiri sehingga kode lebih mudah dibaca dan dikelola sama kita. Nah, jadi umumnya fungsi memiliki 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah nama fungsi. Ini merupakan pengenal atau identitas unik yang digunakan saat kita ingin memanggil fungsi tersebut. Yang kedua ini adalah parameter atau argumen. Jadi ini merupakan variabel yang diletakkan di dalam tanda kurung yang berfungsi untuk menampung data atau nilai input untuk diproses di dalam fungsi. Yang ketiga adalah badan fungsi. Ini merupakan blok kode di dalam kurung kurawal yang berisi logika, rumus, atau instruksi dari fungsi tersebut. Yang keempat itu adalah nilai kembalian. Ini menggunakan kata kunci return untuk mengirimkan kembali hasil akhir proses dari dalam fungsi ke baris kode yang memanggilnya. Nah, buat contoh function kali ini, aku membaginya menjadi 3 bagian penting. Bagian pertama ini ada dari function sampai kurung kurawal tutup. Yang pertama ini ada function tambah 2 dalam kurung $angka masukan.
Nah, kata function di sini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi baru. Tambah 2 adalah nama fungsinya dan dolar angka masukan di dalam kurung adalah parameternya, yaitu wadah untuk menerima data input dari luar. Yang kedua ini ada dolar hasil sama dengan dolar angka masukan tambah 2. Ini adalah body atau badan fungsi. Di dalamnya terjadi operasi aritmatika penjumlahan antara data input dolar angka masukan dengan angka 2, yang hasilnya langsung disimpan ke dalam variabel dolar hasil lewat operator sama dengan. Yang ketiga ini ada return dolar hasil. Ini adalah return value atau nilai kembalian. Kata kunci return berfungsi untuk mengeluarkan hasil dari dalam fungsi agar bisa digunakan di bagian kode yang lain. Jadi singkatnya bagian pertama ini fungsi menerima input, menambahkannya dengan angka 2, lalu mengembalikan hasilnya. Nah, selanjutnya ini ada bagian variabel dan tipe data. Jadi buat yang pertama ini ada dolar teks judul sama dengan kutip hasil perhitungan kutip. Ini menggunakan tipe data string karena nilainya itu diapit oleh tanda kutip, yang berarti berupa teks biasa. Kalau yang kedua ini ada dolar angka sama dengan 10, itu berarti menggunakan tipe data integer karena nilainya berupa angka bulat tanpa tanda kutip. Nah, pokoknya di bagian ini kita tuh menyiapkan dua data. Ada dolar teks judul untuk teks dan dolar angka awal untuk angka yang akan siap dihitung. Nah, selanjutnya ke bagian terakhir, ini adalah bagian untuk memanggil function dan menampilkan hasilnya. Buat bagian pertama itu ada dolar angka akhir sama dengan tambah 2 dalam kurung dolar angka awal. Nah, di sini tuh kita memanggil fungsi tambah 2 yang sudah kita buat di atas, lalu kita memasukkan variabel dolar angka awal yang bernilai 10 tadi sebagai inputnya. Hasil prosesnya itu nantinya 12 akan disimpan ke dalam variabel dolar angka akhir. Terus yang kedua ada echo dolar teks judul titik bla 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 sampai titik dolar angka akhir. Ini adalah digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Tanda titik di sini berfungsi untuk menggabungkan teks dari dolar teks judul dengan angka dari dolar angka akhir. Nah, nanti kalau programnya dijalankan di layar akan muncul output hasil perhitungan titik 2, 12. Nah, terakhir nih sebagai penutup, gimana sih caranya supaya function dan looping itu bisa digunakan bersamaan secara teknis? Jadi caranya itu adalah dengan kita membuat perulangan atau looping memanggil fungsi di setiap putarannya. Saat programnya dijalankan, looping akan memulai putaran pertama dan mengambil nilai dari variabel pencacahnya. Nilai tersebut kemudian dikirim masuk ke dalam fungsi sebagai parameter. Fungsi akan langsung mengeksekusi logika di dalam badannya, memproses nilai tersebut, dan mengembalikan hasil akhirnya keluar. Setelah hasil diterima dan dicetak, looping akan otomatis naik ke putaran berikutnya dan mengulang proses pengiriman data yang sama ke fungsi tersebut. Kombinasi ini membuat kita bisa memproses banyak data secara otomatis hanya dengan menggunakan satu fungsi saja. Nah, karena bagian ini juga agak panjang, jadi aku akan membaginya menjadi 3 dan akan menjelaskannya secara singkat aja. Jadi di bagian pertama ini kita mendeklarasikan fungsi bernama tambah 2 dengan parameter bernama dolar angka masukan. Ini adalah body atau badan fungsi. Di dalamnya terjadi operasi aritmatika penjumlahan antara data input dalam kurung dolar angka masukan dengan angka 2. Yang hasilnya langsung disimpan ke dalam variabel dolar hasil lewat operator sama dengan, lalu dikembalikan keluar lewat perintah return. Nah, di bagian kedua ini kita menyiapkan dua variabel sebagai modal data. Variabel dolar teks judul menggunakan tipe data string untuk menampung teks, dan variabel dolar angka dasar menggunakan tipe data integer yang berisi angka bulat 10. Nah, di bagian ketiga ini atau bagian terakhir, kita membuat perulangan for loop yang akan berputar sebanyak 3 kali. Dimulai dari $i sama dengan 1 sampai $i sama dengan 3. Di setiap putarannya, program melakukan 3 hal. Pertama, menghitung dolar angka kelipatan dengan mengalihkan dolar angka dasar 10 dengan nomor putaran saat itu, yang $i. Kedua, nilai kelipatan tersebut langsung dikirim masuk ke fungsi tambah 2 untuk ditambah 2. Lalu hasilnya disimpan di variabel dolar hasil akhir.
Terakhir, perintah echo akan menampilkan judul, nomor putaran, dan hasil akhirnya ke layar browser, lengkap dengan tag BR di ujungnya agar setiap hasil putaran otomatis dicetak di baris baru. Perulangan ini akan terus berjalan rapi sampai putaran ketiga selesai. Nah, sekarang kalian udah tahu kan apa itu function sama looping? Segitu aja deh video dari aku. Semoga bermanfaat ya, jangan bingung lagi. Dadah!